Shalom. Shalom. Selamat Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kini kita akan masuk ke ibadah Jumat Agung. Oleh itu, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Sebagaimana Adaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini. Ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mendengarkan pembacaan dari Konfesi Augsburg artikel ketiga, yakni tentang anak Allah yang berbunyi demikian. Di kalangan kami juga diajarkan bahwa Allah anak menjadi manusia, dilahirkan dari anak darah Maria, dan kedua tabiatnya, ilahi dan insani, secara tak terpisahkan berpadu dalam satu pribadi, sehingga ada satu Kristus saja, Allah sejati dan manusia sejati, yang benar-benar dilahirkan, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, untuk menjadi kurban bagi dosa asali maupun dosa-dosa lainnya, serta untuk mendamaikan murka Allah. Kristus yang sama juga turun ke alam maut, benar-benar bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, supaya ia memerintah dan berkuasa secara kekal atas seluruh makhluk ciptaan, supaya melalui Roh Kudus ia menguduskan, memurnikan, meneguhkan, dan menghibur semua orang yang percaya kepadanya, supaya ia mengaruniakan kepada mereka kehidupan, setiap anugerah dan berkat, dan supaya ia melindungi serta menjaga mereka terhadap iblis dan dosa. Kristus Tuhan yang sama akan kembali secara terang-terangan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Oleh itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ 368.
dosa-dosamu serta sesali dan akuilah semuanya itu di hadapan Tuhan Allah. Oleh itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tidak yang dapat kami andalkan selain dari belas kasihan-Mu. Kebenaran yang telah dikerjakan oleh anak-Mu lah kami andalkan di hadapan-Mu. Karena itu karuniakanlah damai sejahtera dan penghiburan-Mu pada kami, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada kamu. Percayalah, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, yang tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan dengan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan seperti semaraknya pun. Tidak ada sehingga ia memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang binasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menempahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang dikeludi di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman itu terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya
di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatannya mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah firman Allah. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, kita kembali membaca kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang terakhir. Kita responsori, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang kenal. Mazmur 22. Bila telah ditemukan, kita baca secara responsori, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang kenal. Kita mulai. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerimuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengamuk. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan,
pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak buat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah firman Allah. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari semuanya bangkit berdiri dan kita bersama menyanyikan lagu penghantar Evangelium.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari Jumat Agung ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat 17 sampai ayat 30. Yohanes 19 ayat 17 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini segenap umat Kristen merayakan peringatan atas kematian Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini sering kita sebut dengan hari Jumat Agung. Yesus mati disalibkan sebenarnya untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kematian anaknya
menjadi keselamatan dunia. Kematian anaknya menjadi keselamatan setiap orang yang percaya. Kematiannya di kayu salib sungguh benar adanya. Oleh karena itu, melalui khotbah ini, firman Tuhan berseru kepada kita. Tuhan Yesus mati disalibkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengambil tema ini? Tuhan Yesus mati disalibkan. Sebenarnya sampai sekarang, sampai pada abad ke-21 ini, masih banyak orang belum percaya bahwa Yesus mati disalibkan. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan itu, tetapi adalah salah seorang dari murid-muridnya. Bahkan ada juga yang mengajarkan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi Judas yang mengkhianati dirinya. Berbagai macam ajaran-ajaran di dunia ini untuk menyesatkan berita tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Memang dunia selalu menghalangi dan memalsukan berita kebenaran itu. Dari sejak Tuhan Yesus lahir hingga sampai kepada kematiannya, bahkan sampai kepada kenaikannya ke surga, dunia berusaha memalsukan berita kebenaran Injil. Kita masih mengingat ketika Yesus lahir di Bethlehem Efrata, seorang raja yang disebut namanya Herodes berupaya untuk membunuh Yesus. Itu merupakan cara dunia, gambaran dunia yang mau menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun upaya dunia, bagaimanapun cara-cara manusia untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, itu tidak pernah akan berhasil. Tidak akan pernah terjadi, karena manusia ini adalah debu. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia ini seperti cacing, lemah adanya, tetapi Allah adalah Allah yang kekal, yang gagah perkasa, yang tiada tandingannya. Apapun yang akan direncanakan Allah di dunia ini, itu akan bakal terjadi. Dan tidak pernah Allah berjanji palsu bagi orang yang percaya. Kita lihat pada saat ini, kalau Yohanes menceritakan tentang bagaimana prosesi penyaliban itu, bagaimana peristiwa penyaliban itu sungguh benar adanya. Yohanes salah seorang saksi mata. Dia menuliskan bagaimana penyaliban itu, mulai dari penderitaannya ketika Yesus mulai memikul salib sampai ke Golgota. Yohanes menuliskan itu. Itu menunjukkan bahwa berita penyaliban itu benar adanya, bukan palsu, bukan hoax, tetapi sungguh benar adanya. Banyak orang yang bersaksi tentang penyaliban itu. Yohanes menuliskan bahwa Pilatus juga merupakan orang yang melihat peristiwa itu. Banyak orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan beberapa murid-murid Tuhan Yesus ada di situ. Ibu Tuhan Yesus ada di situ. Itu merupakan tulisan yang mengatakan bahwa ada banyak orang yang menyaksikan bahwa penyaliban Yesus sungguh benar adanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau kita disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang mengatakan tidak benar penyaliban, tidak benar Yesus mati. Perlu kita ketahui
Kalau anak Allah tidak mati, tidak ada penyelesaian akan dosa-dosa kita. Anak Allah, Yesus Kristus, harus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 45. Saya mohon ada satu orang bisa membacanya. Oke, saya membacanya. Yesaya 54 ayat 3 sampai 45. 53 ya, 45. Maaf, sekali lagi Yesaya 53 45. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Artinya Bapak Ibu, penyaliban itu sebenarnya semata-mata oleh karena dosa manusia. Dosa kita. Dan tidak ada solusi yang lain. Tidak ada jalan yang lain untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita itu selain daripada penyaliban Kristus. Kenapa harus demikian? Nah, inilah rencana Allah. Inilah perbuatan Allah. Inilah yang direncanakan Allah bagi kita. Karena tidak ada satu orang pun manusia dari sekian miliar penduduk dunia dinyatakan bersih dari dosa. Oleh karena itu, satu-satunya yang kudus, anak Allah, hanya dialah yang layak menjadi penebus bagi kita. Dia rela mati, menanggung penderitaan yang dahsyat, penderitaan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, tetapi harus ditanggungnya untuk demi keselamatan kita. Di dalam kitab Titus 2 ayat 14 dikatakan di situ, Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa ternyata Yesus yang mati di kayu salib itu adalah untuk penebusan dosaku dan dosa-dosamu sekalian. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun dosa kita, Yesus telah menanggungnya di kayu salib. Seluruh dosa manusia di dunia ini ditanggungnya di kayu salib. Susah kita memikirkan itu secara logika. Tetapi firman Allah menyatakan bahwa Yesus yang tersalib itulah menjadi penebusan kita. Perlu kita juga memperhatikan di sini, sesuai dengan tulisan yang dituliskan oleh Yohanes di dalam kitabnya, ada 4 kali Yesus berkata ketika dia telah disalibkan. Yang pertama dan kedua adalah ayat 26 dan ayat 27. Dikatakan di situ, Bapak Ibu, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kedua dikatakan ayat 27,
dia berkata kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apakah maksud perkataan ini? Yesus tahu bahwa ketika dia menanggung beban dan harus mati, dia dapat merasakan penderitaan yang ada pada ibunya, yang ada pada murid-muridnya, yang ada pada orang-orang yang mengasihi dia. Yesus menyadari bahwa ketika dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi secara biologis, maka akan terjadi sesuatu kesulitan yang akan dialami para murid-murid, bahkan keluarga Tuhan Yesus secara biologis itu. Tetapi Yesus mengatakan, ibu, inilah anakmu, katanya kepada Maria. Dan juga dikatakan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Artinya di situ, supaya orang-orang yang percaya, yang ditinggalkan Yesus secara biologis, hidup saling menopang, hidup saling membantu, hidup saling mengasihi. Dan Maria, setelah Yesus disalibkan dan mati, Maria tinggal bersama dengan murid-murid. Ini penting, Bapak Ibu. Saling menopang, saling mengasihi, saling memperhatikan adalah bagian daripada hasil kematian Yesus di kayu salib. Gereja harus saling menopang. Hamba Tuhan harus saling menopang. Bukan menjelek-jelekkan, bukan memburuk-burukkan, tetapi harus saling menopang, saling membekali, saling mengasihi, supaya kematian Kristus itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan yang ketiga kali di dalam ayat 28. Yesus berkata, aku haus. Sudah barang tentu, Bapak Ibu, saudara, perkataan ini pasti keluar. Coba kita bayangkan, dari Yerusalem sampai ke Golgota memikul salib, dicambuk, dimaki-maki lagi. Secara mental, wah, sebenarnya parah sekali apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dia anak Allah, raja, tetapi diberlakukan lebih daripada budak di dunia ini. Beberapa kali dia jatuh memikul salib itu. Keringat bercucuran, bahkan keringat campur darah juga bercucuran dari tubuhnya. Dan ketika dia disalibkan, sudah barang tentu Yesus kehabisan cairan dalam tubuhnya. Dia minta minum sebenarnya. Aku haus. Ini menggambarkan betapa beratnya sebenarnya beban yang dipikul oleh Tuhan Yesus demi kita. Betapa susahnya sebenarnya perjuangan itu dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus menanggung semuanya supaya kita beroleh keselamatan. Ketika dia berkata, aku haus. Ingat, orang yang haus bisa mati. Tapi orang yang lapar belum tentu bisa mati. Karena kedahsyatan daripada penderitaan itu, dia merasakan haus. Tak ada satu orang pun yang pernah mengalami kehausan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Betapa sakitnya sebenarnya, tetapi dia tanggung itu, dia lalui itu, supaya nyata betapa besarnya kasih Allah
yang dikatakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 itu. Itulah besarnya kasih Allah. Mari kita menghormati penyaliban itu di dalam hidup kita. Mari kita menghargai karya Allah di dalam penyaliban itu. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu kita hanya untuk kepentingan kita saja. Hanya untuk kepentingan dunia saja. Jangan kita menghabiskan waktu kita merusak gereja. Tetapi mari kita menghormati karya Allah yang telah menyelamatkan kita. Yang keempat, Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Tetelestai. Bersama dengan kematiannya, maka selesailah semua tugas yang diemban kepada Yesus oleh Bapaknya. Kematiannya itulah menandakan bahwa segala pekerjaan untuk pengampunan dosa manusia sudah selesai, sempurna. Walaupun bagi orang-orang pintar mengatakan bahwa itu adalah kebodohan, tapi bagi orang percaya, pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, tetelestai, artinya sudah selesai. Tidak perlu ada penambahan-penambahan lagi. Tidak perlu ada cara-cara lain lagi yang kita perbuat. Baik amal-amal yang kita lakukan untuk penebusan dosa kita, itu tidak perlu, itu penyesatan. Karena apa? Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Kalau sudah selesai, mari kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ampuni aku dari segala dosa-dosa. Jangan ada satu orang pun yang mengandalkan pikirannya lagi. Jangan ada satu orang pun yang mengandalkan kebolehan kita. Kita semua adalah orang berdosa. Kita adalah semua orang-orang yang harus masuk kepada neraka. Tetapi ketika Yesus mengatakan di kayu salib, tetelestai, sudah selesai, semua sudah selesai. Ketika itu kita sudah berdamai dengan Allah. Semuanya dilakukan Allah kepada kita, bukan karena kita. Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, Allah yang melakukan bersama kita, menyelesaikan semua masalah-masalah kita, sehingga kita berdamai dengan Allah, dan kita layak disebut menjadi anak-anak Allah, dan kita menjadi pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita benar-benar memberikan hati, mempercayai Sang Juru Selamat yang tersalib itu. Yohanes menuliskan ada dua sikap manusia pada peristiwa penyaliban itu, yang negatif dan ada yang positif. Kita lihat imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Sebenarnya ini adalah kalau bagi orang Batak saparada doon, saup doon, sasuk doon. Ya, di sampingnya saparada atau sasuk. Imam-imam kepala ini adalah tokoh-tokoh religius yang memahami kitab suci sebenarnya, yang mengimplementasikan kasih Allah yang sebenarnya. Yesus tidak berdosa, dan Yesus tidak pernah melakukan hal yang bertentangan terhadap firman Allah. Tetapi mereka, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala,
mempersalahkan Yesus dan bersorak-sorak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kita adalah orang Batak pada umumnya. Kita hidup dalam budaya juga. Kita mengenal bagaimana garis-garis keturunan dari nenek moyang kita. Saparada atau Duhita banyak kan. Ya. Dari dulu pun opung kita mengajarkan bahwa kita harus saling menghormati, saling mengasihi. Jangan ada dari kita orang-orang yang sudah percaya mengatakan hujat kepada teman dan saudara kita, seperti yang dilakukan oleh para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Kemudian kita juga lihat di sini bagaimana sikap yang negatif yang dilakukan oleh Pilatus dan Herodes. Ya, mereka pemimpin, mereka sangat dihormati pada saat itu. Kalau Pilatus harus mengatakan, oh jangan, itu salah, dia tidak bersalah. Kalaupun dia kedapatan bersalah, oh jangan kalian harus mempersalibkan dia. Bisa saja. Tetapi Pilatus dan Herodes lebih takut kepada orang Yahudi daripada kepada Allah. Sehingga mereka turut kepada apa yang dituntut oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka tidak berdaya. Padahal mereka adalah penguasa. Mereka lebih mementingkan jabatannya, kekuasaannya, daripada bagaimana mereka sebenarnya mengasihi Allah. Hati-hati. Satu saat keturunan kita dan kamu sekalian bisa menjadi pejabat-pejabat di tengah-tengah dunia ini. Jangan sekali-kali kita menghujat Allah dan mempersalahkan Allah. Yang berikut kita lihat juga bagaimana tentara-tentara itu, ya, yang sebenarnya bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ya, walaupun sebenarnya mereka punya komando dari atas, tetapi di mana hati, di mana perasaan? Betapa teganya mereka mencambuk, mempersalibkan, dan menikam, ya, menaruh mahkota duri. Bagaimana perasaan mereka waktu mereka menancapkan paku kedua telapak tangan Tuhan Yesus, memaku kaki Tuhan Yesus. Dan di mana perasaan mereka ketika tentara-tentara itu memberikan asam, yang banyak penafsir mengatakan bahwa itu bukan asam tetapi racun ke mulut Tuhan Yesus. Tentara itu adalah tentara yang beringas, yang sedikit pun tidak punya hati. Semoga khotbah ini didengarkan saudara yang saat ini menjabat sebagai tentara untuk tetap bertugas dengan hati. Kita lihat bagaimana sikap yang positif yang perlu kita teladani, Bapak Ibu, ketika peristiwa penyaliban itu. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan murid-murid yang dikasihinya, ya, mereka setia mengikuti bagaimana prosesi penyaliban itu sampai ke Bukit Golgota. Mereka tidak takut kepada tentara-tentara itu, dan mereka juga tidak malu kepada sorak-sorai penyaliban atau salibkan dari orang-orang Yahudi. Tetapi mereka dengan setia ikut ke salib itu. Maria dan murid-murid yang dikasihnya menangis, mencuci